Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 pada mata kuliah sistem paralel terdistribusi. Oke, pada kali ini kita akan membahas apa itu distribusi file system. Dengan memahami konsep dan implementasi distribusi file system. Oke, next. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Rizky Maulana, Oscar Haris Ngaratu, Nanda Isat Muzamil, dan Irfan Setiawan. Ya, kami berasal dari kelas TI 23B. Nah, masuk ke materi, apa itu distribusi file system? Distribusi file system adalah metode untuk menyimpan dan mengelola data di beberapa lokasi secara bersamaan. Nah, karena hal itu, ini memungkinkan akses data yang lebih cepat dan efisien di berbagai perangkat. Lanjut, slide selanjutnya yaitu ada keuntungan distribusi file system. Nah, ketika kita menggunakan distribusi file system, ya, kita mendapat suatu keuntungan yaitu ada peningkatan ketersediaan data. Dan yang kedua itu ada keuntungan pengurangan risiko kehilangan data. Ya, karena ketika file sistem kita didistribusi kan berarti juga dapat membackup file-file sistem yang telah kita buat. Dan yang terakhir itu ada akses yang lebih cepat dan efisien. Ya, jadi tidak perlu waktu lama untuk menunggu satu orang selesai mengerjakan file sistem tersebut, tapi kita bisa menggunakannya secara bersamaan. Oke, next. Baik, selanjutnya itu tantangan dalam distribusi file system. Nah, ketika kita menggunakan sistem distribusi yang berbentuk file system, maka kita mendapatkan tantangan. Yang pertama yaitu tantangannya kompleksitas dalam pengelolaan data. Yang kedua yaitu masalah keamanan privasi. Yang ketiga yaitu keterbatasan bandwidth jaringan. Next. Selanjutnya itu arsitektur distribusi file system. Nah, di dalam arsitektur distribusi file system itu terdapat berbagai model, yaitu yang pertama client server, yang kedua fair to fair, yang ketiga cloud based. Next. Selanjutnya yaitu model client server. Apa yang dimaksud dengan model client server? Yaitu suatu server yang menyimpan data dan klien mengaksesnya. Biasanya, model client server cocok untuk aplikasi yang memerlukan kontrol pusat. Next. Selanjutnya yaitu model fair to fair, yaitu dalam model ini setiap node dalam jaringan bertindak sebagai klien sekaligus server. File yang dibagikan langsung antara perangkat tanpa memerlukan server pusat yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu setiap node berfungsi sebagai klien dan server. Yang kedua, meningkatkan efisien dan mengurangi beban pada server pusat. Next. Untuk selanjutnya ada model cloud based. Model ini memungkinkan penyimpanan data di server cloud yang dapat diakses dari mana saja. Ini menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Next. Head-up distribusi file system atau HDFS. Google File System atau GFS, dan ada ZIP. Contoh teknologi distribusi file system. Next. Implementasi distribusi file system. Implementasi distribusi file system memerlukan, yaitu yang pertama ada infrastruktur jaringan yang kuat, dan yang kedua protokol komunikasi yang efisien. Next. NVS
atau Network Wide File System, dan SMB atau Server Message Block, dan yang ketiga FTP atau File Transfer Protocol. Protokol yang digunakan, next. Selanjutnya ada keamanan dalam distribusi file system. Keamanan ini adalah aspek yang penting dalam distribusi file system, yaitu kita perlu enkripsi data dan autentikasi pengguna. Selanjutnya, ini adalah tren masa depan. Terdapat peningkatan penggunaan teknologi cloud, lalu integrasi dengan AI untuk pengelolaan data, lalu ada fokus pada keamanan dan privasi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah distribusi file system adalah solusi yang efektif untuk pengelolaan data. Dengan memahami tantangan dan keuntungan, kita dapat mengimplementasikannya dengan lebih baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.